arti daripada kudrah sebagaimana yang telah kita sebut pada pertemuan yang lalu, yaitu sifatun yata'atta biha ijadu kulli mumkinin aw adamuhu ala wafqil iradah. Kudrah itu adalah satu sifat yang maujudah, yang dengan dia Allah menjadikan mumkinat atau mengadamkan mumkinat atas persetujuan atau sekira-kira muwafaqah dengan iradahnya. Itu arti daripada kudrah. Jadi kudrah yang pertama ijadu kulli mumkinin. Apa itu ijad? Bismillahirrahmanirrahim. Maka arti daripada ijad itu ikhraju kulli mumkinin minal adami ilal wujudi. Mengeluarkan mungkin daripada adam kepada wujud. Jadi Allah yang mengijadkan segala mungkinat. Arti daripada ijad mengeluarkan mungkinat daripada adam kepada wujud. Apa itu adam? Maka arti adam itu wahuwa ayyu'iru syai'u la syai'a kama kana awalan, yaitu bahwa menjadikan sesuatu tiada sesuatu seperti barang yang ada dahulu permulaan. Dalam bahasa lain, yang dimaksud dengan adam tidak ada sama sekali, absen selama-lamanya, itu adam. Maka Allah yang mengijad mumkinat yang dasarnya adam, lalu mumkinat itu Allah wujudkan menjadi wujud. Jadi yang dimaksud dengan mumkinat, segala sesuatu yang boleh ada, boleh tidak ada, itu mumkinat. Siapa yang mengijadkan mumkinat? Allah. Siapa yang mengadamkan mumkinat? Allah. Apa itu ijad? Yang dasarnya tidak ada, Allah lahirkan di dalam alam nyata sehingga dianya itu ada. Apa itu i'dam? Allah tiadakan. Terbenar yang ditiadakan oleh Allah mulanya ada, kemudian dikembalikan sebagaimana keadaan pada awal mula. Awal mula tiada, Allah kembalikan kepada keadaan tiada tersebut. Itu adam. Ataupun Allah tetapkan, Allah kekalkan yang tidak ada itu selama-lamanya di dalam keadaan tidak ada. Itu juga i'dam. Maka yang mengijad mumkinat itu Allah dengan kudrahnya, yang mengidamkan mumkinat itu pula Allah dengan kudrahnya. Maka semua makhluk itu adalah mumkinat, dan semua yang terjadi pada diri makhluk itu pun mumkinat. Maka yang melahirkan, yang mewujudkan segala perbuatan makhluk, apakah itu perbuatan baik atau perbuatan buruk? Karena kedua-duanya mungkinat. Boleh bagi Allah melahirkan pada seseorang perbuatan baik, boleh pula bagi Allah melahirkan pada seseorang perbuatan buruk. Maka perbuatan baik dan perbuatan buruk dianya pun termasuk dalam bagian mungkinat. Siapa yang mewujudkannya?
Allah. Dari dasar perbuatan itu tidak ada, kemudian Allah wujudkan sehingga perbuatan itu menjadi ada. Kemudian bermula bahaginya mumkinat itu kepada 4 bahagi. Jadi mumkinat terbagi kepada 4. Apa itu mumkinat? Sesuatu yang boleh ada, boleh tidak ada. Itu mumkinat. Tetapi bila mana mumkinat tersebut terikat dengan iradah ketetapan Allah kepada ada, maka dianya itu wajib ada. Dirinya ditinjau daripada hakikat dirinya, dianya itu mumkinat. Tapi ditinjau keterikatan ketetapan iradah Allah kepada ada, itu sudah termasuk kepada wajibat. Maka wajibat ma'a ghairih, mumkinat lidzatih. Dirinya memang mumkinat, boleh ada, boleh tidak ada. Tetapi karena sudah terikat dengan ketetapan iradah Allah kepada ada, maka tinjauan li ghairih, tinjauan karena ikatan ketetapan iradah Allah, maka jadilah dia itu wajibat. Contoh, pada hakikatnya semua kita manusia boleh ada, boleh tidak ada. Karena Allah telah menetapkan si A itu ada, si B itu ada, maka si A dan si B wajib ada. Karena apapun yang telah ditetapkan oleh iradahnya, itulah yang akan dilakukan oleh Allah bersama kudrahnya. Karena bila sebaliknya, maka bertentanganlah apa yang dilakukan oleh Allah dengan ketetapan iradahnya. Bila bertentangan, Allah melakukan sesuatu dengan ketetapan iradahnya, berarti yang pertama memungkinkan berarti Allah itu lupa. Tidak tahu lagi apa yang telah ditetapkan dengan iradahnya. Kalau bukan lupa, berarti Allah itu tidak senang dengan ketetapan iradah yang pertama. Berarti penetapan pertama terpaksa. Atau kemungkinan pula yang ketiga, Allah tidak tahu apa yang telah ditetapkannya. Artinya Allah itu bodoh. Maka ketiga-tiga hal yang demikian itu mustahil bagi Allah. Makanya apa yang telah ditetapkan oleh Allah dengan iradahnya, apakah ditetapkan kepada ada, maka kudrah pasti akan menjadikan ketetapan itu benar, ada, wujud dalam kenyataan. Kalau seandainya ketetapan iradah kepada tiada, maka Allah akan menjadikan dengan kudrahnya sesuatu itu tidak akan pernah wujud dalam kenyataan. Jadi semua kita ini boleh ada, boleh tidak ada. Tetapi dengan ketetapan iradah Allah kita ada, maka wajiblah kita ini ada. Wajib ada didasari karena ketetapan iradah Allah. Karena apapun yang telah ditetapkan oleh iradah Allah, itulah yang pasti terjadi. Kalau ketetapan kepada maujud, maka lahirlah dalam kejadian nyata. Kalau ditetapkan kepada ma'dum, maka tidak akan pernah kejadian di dalam alam nyata. Jadi kembali kepada masalah, semua makhluk itu mungkinat. Ditinjau di segi keberadaannya boleh ada, boleh tiada, maka diistilahkan di dalam ilmu kalam mumkinat. Ditinjau keberadaannya menjadi bukti atau tanda adanya Allah, maka dalam ilmu kalam diistilahkan dengan alamat. Ditinjau dari segi adanya itu hasil daripada ciptaan,
disebutkan dalam ilmu kalam dengan makhlukat. Afrad satu, tapi berbeda nama dengan sebab berbeda tinjauan. Maka mungkinan itu terbagi empat. Yang pertama diistilahkan dalam ilmu kalam dengan mungkin maujud halan. Mungkin maujud halan. Yang dimaksud dengan mungkin maujud halan, sesuatu yang boleh ada, boleh tiada, tapi sekarang sudah ada. Itu yang dimaksud dengan mungkin maujudnya halan. Keberadaannya boleh ada, boleh tidak ada. Tapi halan dalam masa sekarang, dia itu sudah ada. Walaupun sebelumnya belum ada. Itu dinamakan dengan mungkin maujud halan. Yang kedua, mungkin sayujadu. Si mungkin itu sayujadu. Si mungkin itu boleh ada, boleh tidak ada. Dulu belum ada, sekarang juga belum ada. Sayujadu. Nanti dia itu akan ada. Contohnya seperti anak kita yang belum lahir, cucu kita yang belum ada, istri kita yang kedua yang belum proses akad nikah, itu akan ada. Kalau Allah menetapkan hak kita 4, pasti 4, tidak berubah menjadi 2. Tapi tidak ada Ustaz, bukan tidak. Itulah yang dinamakan dengan mungkin sayujadu. Kelak pasti ada, tapi sekarang belum. Termasuk kepada mungkin sayujadu, peristiwa kematian, azab kubur, hari kiamat, mahsyar, itu semuanya mungkin sayujadu. Pada dasarnya boleh ada, boleh tidak ada. Tetapi karena ketetapan Allah, Allah sudah menetapkan kepada ada, pasti ada. Tapi kapan? Sayujadu. Nanti akan ada. Sekarang belum. Itulah yang dimaksud dengan mungkin sayujadu. Yang ketiga, mungkin ma'dum ba'da wujud. Mungkin ma'dum ba'da wujud. Dianya itu mungkin. Boleh ada, boleh tidak ada. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Dulunya ada. Itulah yang dimaksud dengan mungkin ma'dum ba'da wujud. Setelah wujud, sekarang dia itu sudah ma'dum, sudah tiada. Contohnya, kedua orang tua kita yang sudah meninggal, para nabi dan rasul dan sebagainya. Itu mungkin ma'dum ba'da wujud. Yang keempat, termasuk dalam kategori mungkin alimallahu annahu lam yujad. Mungkin dasarnya sesuatu itu boleh ada, boleh tidak ada. Artinya boleh-boleh saja bagi Allah menjadikannya sehingga menjadi ada. Boleh-boleh pula bagi Allah tidak menjadikannya sehingga selama-lamanya tiada. Itu sah-sah saja bagi Allah. Tetapi karena alimallahu annahu lam yujad, menurut ilmu Allah, mungkin itu tidak boleh ada. Menurut ilmu Allah, mungkin itu tidak boleh dijadikan. Kenapa tidak ada? Karena Allah tidak menjadikannya. Kenapa Allah tidak menjadikannya? Karena menurut iradah Allah, hal yang demikian tidak boleh ditetapkannya. Kenapa Allah tidak menetapkannya yang demikian? Karena menurut ilmu Allah tidak boleh yang demikian, sehingga adanya. Maka pementang yang menurut ilmu Allah jidna, maka Allah akan ditetapkan dengan iradah kena, dan Allah akan menjadikan dengan kudrahnya bit-bit lahina. Dan pementang yang menurut ilmu Allah tidak boleh ada, maka begitulah yang ditetapkan oleh iradah Allah tidak akan ada,
demikianlah yang akan dijadikan oleh Allah selama-lamanya, menjadikan dianya itu menjadi tiada. Tahu contoh, mungkin alimallahu annahu lam yujad, seperti berimannya Abu Lahab, berimannya Abu Jahal, berimannya orang-orang kafir, sampai dia meninggal tidak pernah beriman. Beriman itu mungkin, karena sah saja bagi Allah semua kafir itu dijadikan mukmin. Kenapa Allah tidak menjadikan? Karena menurut ilmu Allah tidak boleh semuanya itu mukmin, harus ada kafir. Maka Allah menetapkan dengan iradahnya tidak boleh semua itu mukmin, mesti ada kafir. Dan Allah wujudkan dengan kudrahnya, berarti si A itu kafir, si B itu mukmin. Semua itu terjadi, tidak ada yang kebetulan. Kenapa demikian? Memang demikianlah yang dikehendaki Allah. Kenapa demikian? Memang demikianlah hasil daripada perbuatan Allah. Oleh karenanya, segala mungkinan, semua makhluk, apapun bentuknya, siapapun namanya, itu semua adalah ciptaan Allah. Mukmin ciptaan Allah, kafir juga ciptaan Allah. Makhluk yang hina ciptaan Allah, makhluk yang mulia ciptaan Allah, makhluk yang bagus secara pandangan ciptaan Allah, makhluk yang tidak bagus secara pandangan pun ciptaan Allah. Anjing, babi dan sebagainya, semua itu adalah ciptaan Allah. Bahkan termasuk si A Allah jadikan taat, si B Allah jadikan maksiat, itu pun semua adalah ciptaan Allah. Ada pertanyaan? Silakan.